Kolesterol ya itu sebenarnya bukan zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau produk olahannya. Ya, bahkan kita kalau misalkan cari di internet, di googling ya, bisa mungkin dicek bahwa kadar kandungan kolesterol ya di vegetable oil atau di minyak kelapa sawit itu sebenarnya nol. Ya. Cuman memang harus diperhatikan bahwa minyak kelapa sawit itu memang mengandung lemak jenuh ya yang dapat meningkatkan produksi LDL di organ hati. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau misalkan kita memasak ya dengan menggunakan minyak, itu yang penting adalah apa yang dimasak. Karena apa yang dimasak itulah yang bisa mengakibatkan kolesterol tinggi. Halo viewers Halo Dokter, selamat datang di Halo Talk. Sama nih seperti sesi Halo Talk sebelumnya, kita akan mengupas tuntas seputar informasi kesehatan yang pastinya berguna banget nih buat kamu semuanya. Nah, kebetulan banget, ada yang tahu nggak nih viewers Halo Dokter, hari ini hari apa? Hari ini diperingati sebagai World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia. Jadi hari ini kita akan mengulik beragam manfaat minyak sawit berkelanjutan untuk kesehatan. Termasuk juga membahas apakah benar kalau minyak sawit dapat menyebabkan penyakit jantung seperti yang sering diberitakan di berbagai media. Oke deh, biar kamu nggak penasaran lagi, mendingan kamu stay tune terus untuk terus menyaksikan Halo Talk kali ini. Karena hari ini sudah hadir bersama kita dokter spesialis jantung yaitu Dr. Bayusi Eka Putra, spesialis jantung yang akan sharing-sharing bersama kita tentunya. Yuk, sudah hadir, langsung saja kita sapa. Halo Dr. Bayu, apa kabar? Halo Mbak Rara, kabar baik dong. Senang banget nih bisa diundang untuk ngobrol bareng Halo Dokter. Oh, memang tentunya untuk siang hari ini kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing ya dok. Dokter, pertama-tama nih saya mau tanya dulu nih dok, terkait dengan anggapan yang beredar ya saat ini, kalau minyak sawit tuh katanya bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena kandungan kolesterol yang sangat tinggi. Bener nggak sih hal tersebut dok? Oke, makasih pertanyaannya Mbak Rara. Jadi ini harus agak dilurusin memang ya. Jadi kolesterol ya itu sebenarnya bukan zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau produk olahannya. Ya, bahkan kita kalau misalkan cari di internet, di googling ya, bisa mungkin dicek bahwa kadar kandungan kolesterol ya di vegetable oil atau di minyak kelapa sawit itu sebenarnya nol. Ya. Cuman memang harus diperhatikan bahwa minyak kelapa sawit itu memang mengandung lemak jenuh ya yang dapat meningkatkan produksi LDL di organ hati. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau misalkan kita memasak ya dengan menggunakan minyak, itu yang penting adalah apa yang dimasak. Karena apa yang dimasak itulah yang bisa mengakibatkan kolesterol tinggi. LDL bisa meningkat itu bukan cuma dari menggunakan apa memasaknya, tapi apa yang dimasak. Kandungan makanan apa yang dimasak yang bisa meningkatkan kadar LDL. Oke, berarti yang bisa memicu tingginya kolesterol sebenarnya bukan dari minyak yang digunakan ya dok ya. Jadi dari jenis makanan yang dimasak dan juga yang dikonsumsi gitu ya. Lalu apakah masalah kesehatan yang dipicu oleh tingginya kolesterol seperti contoh nih dok, ada diabetes juga bisa mempengaruhi nih oleh faktor-faktor lainnya. Selain dari jenis makanan juga nih dok. Ya, benar Mbak Rara. Oh iya. Terus sejauh ini masih banyak perdebatan ya yang membahas hubungan antara mengonsumsi minyak kelapa sawit dengan terjadinya kejadian sumbatan pembuluh darah jantung. Ya walaupun menurut saya pada prinsipnya semua minyak itu kalau digunakan untuk memasak pasti akan meningkatkan kadar LDL. Tentu bila targetnya dalam proses mengurangi LDL, kita ya harusnya konsumsi makanan tanpa digoreng-goreng. Ya lebih baik ya kita coba rebus. Dan tapi balik lagi ya, kalau mungkin kita rebus sekalipun, ya itu harus kandungan makanannya juga jangan banyak yang kolesterol tinggi. Contohnya misalkan apa? Kuning telur. Mau kita rebus pun juga kalau kuning telur yang kita makan itu akan kadar kolesterolnya kan tinggi juga, ya. Nah, tapi ya sesekali balik lagi kalau kita butuh menggoreng sesuatu, ya once in a while ya kita bisa perhatikan menggunakan jenis minyak yang digunakan. Dan di antara beberapa jenis minyak lainnya, minyak kelapa sawit merupakan jenis yang dapat dipertimbangkan. Kenapa? Karena berdasarkan safety-nya yang pertama. Kandungan vitamin A dan E-nya itu merupakan antioksidan. Ya, itu jadi bisa meng-counterbalance kondisi kadar lemak asam tak jenuh yang ada di minyak. Yang kedua dari segi value-nya, maksudnya value apa dok? Ya, kalau ditanya minyak zaitun bagus nggak dok? Bagus. Ya, tapi harganya mahal.
pertanyaannya sustainable nggak buat digunakan dalam sehari-hari bila kondisinya seperti itu mahalnya ya? Saya rasa sih enggak. Dan mengenai pertanyaan Mbak Rara selanjutnya ya, mengenai tentang resiko seseorang terkena masalah kesehatan lain kalau akibat kolesterol tinggi, misalkan diabetes ya, memang bisa juga ya, tapi seringnya dipacu faktor-faktor lainnya. Misalkan apa? Misalnya menjalani pola hidup yang nggak sehat ya, seperti konsumsi makanan minuman dengan jumlah kalori yang tinggi serta berlebihan. Merokok banyak banget itu. Kalau misalkan rokok nggak berhenti ya percuma aja, mau kita rebus-rebusan makanan, makan yang sehat sama aja hasilnya ya. Minum-minuman beralkohol sama jarang berolahraga ya. Gak cuma itu juga, tadi ya saya bilang juga ada beberapa faktor risiko yang bisa memicu diabetes, yaitu jika memiliki keluarga yang punya penyakit riwayat diabetes, obesitas, hipertensi, serta faktor usia atau penuaan. Jadi prinsipnya genetik pun juga bisa pengaruh di sini Mbak Rara. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita mau hidup sehat lah intinya ya, mengurangi kolesterol, mencegah diabetes dan lain segala, itu akan banyak hal yang harus diperhatikan, nggak cuma satu doang. Begitu Mbak Rara. Baik dok, berarti minyak yang digunakan untuk memasak bukanlah serta-merta merupakan faktor penyebab ya seseorang terkena diabetes akibat kolesterol tinggi. Nah, ngomongin minyak lagi nih dok. Yes. Mungkin karena anggapan dan sentimen masyarakat mengenai minyak goreng tuh jahat lah, nggak baik untuk kesehatan lah, atau mungkin bisa merusak diet lah, macem-macem deh pokoknya. Tapi setahu saya nih dok, minyak jenis kelapa sawit sepertinya yang biasa kita gunakan untuk memasak itu sebenarnya juga punya kandungan nutrisi yang bermanfaat buat kesehatan kan dok? Bener ya? Kayak gitu? Yes, ya. Jadi minyak kelapa sawit itu punya beberapa kandungan ya yang memang kita harapkan memang berguna untuk badan kita juga. Apa aja sih? Ya, yang pertama adalah vitamin A yang terfortifikasi ya. Sehingga dengan adanya vitamin A yang terfortifikasi tersebut, dia dapat mengurangi resiko kekurangan vitamin A dan memperkuat daya tahan tubuh. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah vitamin E. Ya, vitamin E memiliki efek antioksidan ya. Dia memiliki efek antioksidan yang kuat sehingga mendukung kesehatan otak, ya, melindungi otak dari lemak jenuh tak ganda, sehingga bisa mengurangi resiko stroke, demensia, dan tumor otak. Lalu apalagi? Nggak cuma A dan E doang, ya ada vitamin D. Vitamin D ini dapat menurunkan resiko diabetes tipe 2, menekan perkembangan sel kanker, serta berperan dalam perkembangan dan fungsi otak. Ya. Nah, tapi ternyata nggak cuma itu doang, ada asam lemak esensial omega 3. Kalau misalkan ingat kan ada berbagai macam omega 3. Nah, ini dia ada kandungan di dalam minyak kelapa sawit, itu ada asam lemak esensial omega 3 yang dapat menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, dan mencegah peradangan penyebab berbagai macam penyakit kronis ya. Lalu ada lagi asam lemak esensial omega 6 ya, yang dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, dan dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL ya, serta membantu menjaga kadar gula darah dengan cara meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap hormon insulin. Asam oleat sama linoleat pun juga ada di kandungan minyak kelapa sawit ini ya. Dia manfaatnya buat apa sih? Untuk menurunkan kadar kolesterol jahat juga sebenarnya. Jadi kita harus lihat ya bahwa kandungan berbagai macam di minyak kelapa sawit ini berimbang. Tujuannya kalau misalkan memang dengan menggoreng mungkin katakanlah bisa meningkatkan kadar LDL, berbagai macam kandungan dalam minyak kelapa sawit ini dapat mengcounterbalance kondisi hal-hal tersebut. Gitu Mbak Rara. Nah tuh, ternyata banyak ya manfaat yang terkandung dalam minyak kelapa sawit yang bisa digunakan sehari-hari tentunya. Nah, kalau soal minyak sawit dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, itu gimana dok? Apakah hal tersebut benar? Mungkin dokter bisa tolong dijelaskan dokter? Oke. Ya, makasih Mbak Rara. Jadi, perihal hal ini ada banyak perdebatan, tapi kita bicara dari penelitian aja langsung, ya. Jadi, ada sebuah analisis yang cukup gede, ya, dari 51 penelitian, suatu studi systematic review meta-analysis, itu menemukan bahwa kadar kolesterol total, ya, dan LDL itu cenderung lebih rendah pada orang yang mengikuti pola makan kayak minyak kelapa sawit bila dibandingkan dengan orang-orang yang mengkonsumsi makanan tinggi lemak trans atau asam miristat dan laurat memiliki kadar kolesterol total dan LDL yang lebih tinggi ya. Jadi itu udah ada perbandingannya ya untuk hasil kadar LDL-nya. Namun perlu diketahui juga di sini ya bahwa peningkatan atau penurunan kadar kolesterol LDL saja tadi yang saya bilang dia tidak bersifat tunggal ya. Dia tidak bersifat single factor
yang mengakibatkan kondisi apakah pasien terjadi plak di jantung apa enggak, apakah pasien mengalami serangan di jantung apa enggak. Ada berbagai macam faktor yang harus diperhatikan untuk menilai apakah pasien memiliki suatu resiko ke arah serangan jantung. Ya. Nah, dengan tadi kita udah membahas mengenai berbagai macam penelitian dari 51 penelitian tadi ya. Dengan mempertimbangkan hal di atas, memang ya lemak jenuh itu akan mempengaruhi profil lipid dan peningkatan serum total dan LDL ya yang dikaitkan dengan resiko kardiovaskular. Namun tidak semua lemak jenuh itu memiliki efek demikian. Berdasarkan studi, asam palmitat yang merupakan kandungan lemak jenuh utama dalam minyak sawit itu memiliki efek serupa seperti profil lipid asam oleat lemak tidak jenuh tunggal yang saat ini direkomendasikan. Ya, selain itu, minyak sawit pun juga mengandung asam oleat dan linoleat serta vitamin E tocotrienol yang merupakan antioksidan kuat dan juga menghambat sintesis kolesterol. Ya, jadi balik lagi yang seperti saya sebutkan di awal. Jadi minyak sawit ini memiliki balancing effect antara lemak jenuh dan komponen antioksidan yang dimiliki. Tadi ada vitamin A, D, E, ya termasuk sama berbagai macam tadi yang asam lemak esensial omega 3 dan omega 6. Ya, Oke. Lalu dok, kan di sini kita sudah banyak yang mengetahui tentunya ya produk minyak kelapa sawit kan ada banyak sekali nih di pasaran tentunya. Mungkin nih ada tips apa aja nih kira-kira dari dokter nih dalam memilih minyak kelapa sawit yang baik dan benar. Nih gimana nih dok? Oke. Ya, untuk memilih minyak kelapa sawit yang benar, pastikan ada beberapa hal yang harus dilihat ya. Satu, apakah minyak kelapa sawitnya ini tadi udah difortifikasi nggak dengan vitamin A ya, sesuai dengan aturan SNI. Dan baik lagi, yang kita harapkan dari minyak kelapa sawit ini kan kandungan vitamin A, D, E, dan macam-macam yang tadi saya sebutin kan. Nah, apakah dia udah difortifikasi apa enggak? Satu itu. Kedua, apakah minyak kelapa sawitnya bebas lemak trans nggak? Ya, mostly minyak kelapa sawit memang akan bebas trans, tapi dipastikan lagi apakah memang kandungan minyak kelapa sawit ini memang bebas lemak trans. Ketiga, mengandung asam lemak esensial omega 3 dan omega 6 apa enggak? Ya. Kenapa ya? Tadi kita mengharapkan efek-efek yang saya sebutin tadi kan, dengan minyak kelapa sawit itu kan harus ada beberapa hal yang ada di dalam minyak kelapa sawit itu supaya efeknya itu bisa maksimal. Ya. Apalagi, jadi mengandung antioksidan. Ya, tadi misalkan berbagai macam asam lemak tak jenuh yang memang ada di dalam minyak kelapa sawit. Dibuat dari buah sawit pilihan yang memiliki kualitas yang baik. Perhatikan juga tanggal kadaluarsa, jangan sampai kita makan minyak yang sifatnya basi, itu hati-hati ya. Apalagi kemasan jangan sampai rusak ya. Kalau misalkan rusak ya kita harus hati-hati. Biasanya dia udah mulai ada berbagai macam patogen atau bakteri yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan nantinya. Sama terakhir, kalau kita mau baca atau kita mau makan sesuatu, pastiin, biasakan label informasi itu penting ya. Label informasi nilai gizi itu penting buat dilihat. Jadi bukan buat pajangan. Jadi kita harus lihat, pastiin memang kandungannya oke, baru kita menggunakan makanan tersebut. Salah satunya untuk minyak kelapa sawit ini. Seperti itu, Mbak Rara. Oke, wow, luar biasa sekali tipsnya ya. Itu satu ya. Yang selanjutnya juga Rara sudah diingatkan tentunya jangan sampai lupa dilihat dari expired date-nya. Jangan mengkonsumsi minyak sawit yang sudah basi gitu ya, Dok. Yes. Oke deh, wow, luar biasa. Terima kasih banget nih dokter sudah kasih tips-tipsnya. Tentunya sangat membantu viewers Allotalks ya yang lagi nonton hari ini. By the way, pas banget nih baru aja telah bergabung bersama kita, yaitu ada Bapak Fajar Marhendra dari Apical Group, salah satu pengolah minyak nabati berkelanjutan, salah satunya minyak kelapa sawit. Nah, sebagai informasi, Apical Group melalui PT Asianagro Agung Jaya atau PT AAJ juga memproduksi minyak goreng dengan merek Camar, ada juga Harumas, dan juga VIP. Serta ada margarin dengan merek Vitas dan Medalia, dan juga shortening dan minyak padat lainnya. Nah, langsung saja deh kita undang di sini. Halo Pak Fajar, apa kabar hari ini Bapak? Halo Mbak Rara, baik Mbak Rara. Luar biasa semangat ya Pak ya untuk memberikan sedikit informasi tentunya di acara Halo Dokter hari ini. Nah, Pak Fajar, ini banyak banget yang pengen kita kupas tuntas, pengen tahu lebih jelas lagi nih Pak. Mungkin yang pertama, apa saja Pak produk pangan turunan minyak kelapa sawit dari Apical? Boleh dijelaskan sedikit Pak Fajar, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rara. Jadi Apical banyak sekali menurunkan atau mengeluarkan beberapa turunan yang berasal dari kelapa sawit, tentu kelapa sawit yang
berkelanjutan dan tentunya sehat. Salah satu di antaranya adalah minyak goreng. Kami memiliki beberapa merek untuk minyak goreng seperti Camar, Harumas, kemudian VIP. Juga kita mengeluarkan beberapa produk turunan lainnya seperti margarin, kemudian ada juga shortener yang digunakan untuk berbagai macam aplikasi makanan, kemudian juga minyak goreng. Minyak goreng juga macam-macam, ada yang minyak goreng padat yang digunakan untuk menggoreng berbagai makanan dan berbagai kue-kue yang ada di pasaran, begitu Mbak Rara. Nah, kalau mengenai tentang kandungannya nih Pak, kira-kira apa aja sih kandungan yang terdapat dalam produk tersebut Pak? Oke, jadi untuk minyak goreng misalnya, sebenarnya minyak goreng itu yang berasal dari kelapa sawit itu sudah mempunyai beberapa kandungan yang natural. Salah satunya adalah provitamin A, kemudian juga beta karotin, di mana beta karotin kaya akan vitamin E. Kemudian untuk yang margarin misalkan, selain memiliki kandungan yang natural seperti vitamin A dan vitamin E, kami juga menambahkan atau memfortifikasi dengan vitamin B, kemudian vitamin D, yang tentunya ini adalah sangat sehat buat tubuh kita. Dan juga khususnya minyak goreng, kita juga mengikuti aturan pemerintah bahwa kita wajib memfortifikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Kementerian Perindustrian nomor 46 tahun 2019 bahwa minyak goreng yang ada di pasaran, terutama yang kemasan, itu wajib memiliki logo SNI. Dan tentunya salah satu yang mau mensyaratkan SNI di sini adalah bahwa minyak goreng dalam kemasan wajib difortifikasi dengan vitamin A sebanyak 45 IU. Jadi jelas selain kita di minyak goreng memiliki natural vitamin A dan vitamin E, masih ditambahkan lagi ya fortifikasi vitamin A yang tentunya sangat sehat buat tubuh manusia. Begitu Mbak Rara. Wow, luar biasa sekali ya kalau dikatakan produk tersebut ya dari Apical Group ini luar biasa bagus ya Pak. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, kalau pengen mendapatkan produk tersebut, kira-kira ada di mana nih Pak produk Apical yang sudah dijelaskan tadi nih oleh Pak Fajar? Ya, sebenarnya produk kami sudah ada di pasaran, baik di pasar tradisional, kemudian di modern market seperti minimarket dan supermarket terdekat di kota-kota seluruh Indonesia, misalkan di Indomaret, kemudian di Alfamart dan lain sebagainya. Tentunya mudah untuk didapatkan di sana. Jadi nanti bisa ditemukan, mudah sekali ditemukan Mbak Rara. Wow, luar biasa sekali, bener banget Bapak. Tadi juga nih Rara sambil jalan-jalan ketemu nih sama margarin serbaguna Medallia. Nah, ini Rara tadi ketemu datang jalan-jalan ke supermarket, terus Rara langsung beli ini Pak, karena memang bisa digunakan untuk serbaguna Pak. Salah satunya mungkin mau oles roti untuk sarapan pagi gitu ya. Terus mau bikin nasi goreng juga bisa gitu. Jadi di sini margarin Medallia ini produksi dari Apical, jadi bisa dikonsumsi dan bisa digunakan untuk cooking dan baking. Wow, ini Rara udah dapet ya kan? Bener ya Pak ini produknya ya Pak? Betul sekali. Jadi kami ada beberapa margarin yang multiguna seperti yang disampaikan Mbak Rara tadi. Medallia margarin itu peruntukannya sangat luas, bisa untuk menggoreng nasi, bisa untuk menggoreng telur, kemudian juga untuk bisa membuat kue atau cookies seperti itu. Kemudian juga ada Vitas margarin yang juga nggak kalah menariknya Mbak Rara, karena di dalam Vitas margarin kita juga tambahkan aroma butter yang tentunya sangat menarik untuk diaplikasikan dalam kue ataupun cookies seperti itu Mbak Rara. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi tidak hanya Medallia, ada Vitas juga gitu ya, yang bisa didapatkan oleh seluruh followers Halo Dokter ya, yang pengen langsung memiliki produk-produknya. Gampang banget, tadi carinya gampang ya Pak, ada di minimarket, ada di supermarket gitu ya. Betul. Dan nggak kalah penting juga, kami juga ada Vitas minyak samin. Jadi misalkan ada yang ingin membuat misalkan soto Betawi atau kemudian bikin makanan lainnya, ada aroma butter yang sangat menarik yaitu Vitas minyak samin seperti Mbak Rara.
Oke deh kalau gitu, wow itu banyak sekali produk-produknya dari Apical Group tentunya ya. Sekali lagi nih Pak Fajar, terima kasih banyak dari Apical Group atas informasinya yang udah diberikan tentunya di acara kita hari ini ya. Dan sekali lagi terima kasih juga nih untuk dokter atas sharing-sharing ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bersama kita di Allo Talks episode mengulik beragam manfaat minyak sawit untuk kesehatan dan tentunya di Hari Jantung Sedunia kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu-kamu yang lagi nonton tentunya ya untuk hari ini. Dan sebelum kita tutup rangkaian acara, nah Dokter Bayu punya pesan-pesan dan kesimpulan nggak nih untuk para penonton dan pendengar kita yang udah setia nih dok mantengin Allo Talks kali ini. Silakan Dokter Bayu. Oke, makasih banyak Mbak Rara. Ya, jadi pesan terakhir ya mungkin untuk sesi hari ini ya. Prinsipnya bila kita pengen bener-bener menghindari kolesterol, LDL ya paling bagus sebenarnya memang kita menghindari semua makanan digoreng ya. Tapi gimana pun juga menurut saya sih nggak mungkin kita bener-bener menghindari full, kita nggak mau apapun yang digoreng, nggak bisa lah pasti ya. Jadi once in a while kalau memang kita perlu menggoreng sesuatu ya, minyak kelapa sawit ini merupakan salah satu pilihan ya sebagai minyak yang dapat digunakan karena memiliki berbagai macam kandungan vitamin dan zat antioksidan yang pernah saya bilang tadi sebelumnya ya. Harapannya apa? Harapannya dapat mengcounterbalance penumpukan asam lemak jenuh yang sering ditemukan pada minyak goreng secara umum. Gimana? Oke ya, Mbak Rara? Wih, luar biasa sekali. Terima kasih dokter sudah memberikan tips, pesan-pesan dan juga sharingnya untuk kita semua. Dan sekali lagi salam sehat selalu ya dokter ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih waktunya. Oke deh, segitu dulu kali ya Allo Talks episode kali ini, yaitu mengulik beragam manfaat minyak sawit untuk kesehatan di Hari Jantung Sedunia ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Bayusi Eka Putra, spesialis jantung yang sudah sharing bersama saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Kalau kamu punya saran topik apa lagi yang mau dibahas di Allo Talks selanjutnya, boleh komen di bawah ya. Terus kalau kamu mau tanya-tanya seputar topik kesehatan, kamu bisa loh tanya dokter langsung di aplikasi Allo Dokter. Jangan lupa download aplikasinya ya di Play Store dan App Store tentunya. Thank you banget buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga di subscribe. Tentunya saya Rara Tanjung pamit undur diri. Hidup sehat bersama Allo Dokter.